Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur pada Selasa sore kembali erupsi. Warga yang berada di sekitar kawasan yang dilewati awan panas dan material Gunung Semeru langsung diungsikan. Itu dia tadi. Hingga Selasa pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat, Gunung Semeru terpantau mengeluarkan guguran awan panas dari puncak Kubah dengan jarak luncur 2 km hingga 11 km ke arah desa Besukobokan. Material letusan dari Gunung Semeru ini menimbun beberapa alat berat dan truk yang berada di aliran sungai Besukobokan. Sejumlah warga di lereng Semeru sempat panik saat Semeru kembali erupsi. Warga kemudian menjauh dari pusat erupsi menuju ke lokasi yang lebih aman. BPBD Kabupaten Lumajang mencatat ada 2 kecamatan yang terdampak akibat awan panas letusan Gunung Semeru, yakni Kecamatan Pronojiwo dan Kecamatan Candipuro. Letusan pertama jedor, saya keluar kok hujan abu gitu loh. Abunya sangat tebal. Jadi saya lari untuk warga-warga saya Fungsikan semua ya? saya ngungsikan semua, saya bawa mobil, saya bawa ke Gunung Sawur semua, ke atas gunung. Ya Allah. Pasca letusan, warga diimbau untuk tidak beraktivitas dalam radius 1 hingga 4 km dari lereng gunung di wilayah selatan dan tenggara. Warga juga diimbau untuk mewaspadai gugurnya kubah lava di Kawah Jongring Seloko yang merupakan wilayah bukan kawah aktif Gunung Semeru. Ya Allah. Dan pagi ini sudah ada rekan kami Abdul Rohman yang akan melaporkan pantauan kondisi terkini status Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Abdul, selamat pagi. Terakhir Semeru dilaporkan erupsinya terjadi pada sore kemarin. Pagi hari ini bagaimana kondisinya? Ya, selamat pagi Timothy dan saudara. Pagi hari ini dapat kami laporkan kondisi Gunung Semeru saat ini berdasarkan hasil pantauan dari pos pengamatan Gunung Semeru yang dilaporkan setiap 6 jam sekali mulai jam 12 hingga pukul 6 itu kembali terpantau terjadi awan panas guguran yang jarak luncurnya sekitar 2.500 meter atau sekitar 2,5 km. Artinya masih kalau kemarin hanya 11, sekarang 2,5 km yang meluncur tetap ke arah Besukobokan atau ke desa Supit Urang maupun desa Sumberwuluh yang ada di Kecamatan Candipuro. Meski demikian, saat ini jarak luncurnya masih belum mengarah ke batas air ataupun 11 kilo yang ada di dekat pemukiman warga. Ini artinya masih berada di batas-batas vegetasi yang ada di puncak Gunung Semeru. Selain itu, sekali lagi untuk kegempaan Gunung Semeru berdasarkan hasil pengamatan dari pos pantau Gunung Sawur bahwa dominasi kegempaan itu adalah dominasi guguran lava. Artinya bahwa material-material panas vulkanik dari Gunung Semeru ini masih terus tidak stabil dan longsor ke bawah untuk menuju ke Besukobokan ini. Artinya masih belum stabil sehingga muncul gempa-gempa guguran. Sementara untuk gempa-gempa letusan masih belum terlihat ataupun belum terpantau di alat seismograf yang ada di pos pengamatan Gunung Sawur. Hingga saat ini kondisi Gunung Semeru sendiri masih belum kelihatan, mulai tadi malam tertutup kabut sehingga pemantauan secara visual belum dapat kita lihat secara jelas. Namun kita masih melakukan pemantauan ataupun pos pantau yang ada di Gunung Sawur ini, Timothy. Untuk warga yang berada di area-area yang rawan atau berbahaya, apakah ini semuanya sudah diungsikan? Ya, sebagian ada yang mengungsi, Timothy, terutama yang ada di Kecamatan Pronojiwo yang ada di desa Supit Urang dan juga Oro-Orombo. Ini tadi malam ada yang mengungsi di beberapa titik, ada di tempat pendidikan di SDN 4 Supit Urang, ada yang di lapangan, ada yang di tempat yang lebih tinggi, itu ada yang mengungsi. Sementara untuk yang di Kecamatan Candipuro, itu sebagian saja yang mengungsi. Ya, ini ada di pos pengamatan dan juga yang ada di pos induk yang ada di desa Sumberbuluh, dusun Kamar Kajang. Itu mereka sudah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Lumajang, posko-posko pengungsian yang
sudah disiapkan untuk menampung para pengungsi-pengungsi tersebut, Timothy. Bagaimana kesiapan dari aparat terkait maupun dari pemerintah daerah kalau aktivitas Semeru ini terus meningkat? Kesiapan dari pemerintah daerah Kabupaten Lumajang sudah disiapkan, terutama tempat-tempat pengungsian ini sudah disiapkan di beberapa titik. Nanti kalau memang ada emergensi daripada Gunung Semeru sendiri, memang sudah nanti ada perkembangan, nanti akan dibangun tempat-tempat pengungsian lainnya. Namun sejauh ini untuk Gunung Semeru sendiri masih belum sampai ke pemukiman warga, artinya ini letusan ataupun awan panas yang meluncur ini hanya sebatas berada di aliran Sungai Besuk Kobokan. Besuk Kobokan yang berada di antara dua kecamatan ini, Kecamatan Candiboro dan Kecamatan Pronojiwo. Ini masih belum ke pemukiman warga. Namun hal yang dikhawatirkan ini adalah para penambang pasir yang ada di aliran sungai yang melaksanakan aktivitas penambangan. Hingga saat ini kalau nanti terjadi hujan yang begitu lebat, nantinya material-material vulkanik yang ada di Besuk Kobokan ini akan mengalir terus hingga ke hilir di Desa Bago atau aliran Besuk Rejali ini yang cukup membahayakan. Nanti akan terjadi lahar dingin yang tentu ini cukup membahayakan warga ataupun penambang pasir yang ada di bantaran sungai di Das ataupun daerah aliran Sungai Besuk Rejali ini. Timothy. Ada juga informasi yang beredar ada kemungkinan ada korban. Apakah ini juga bisa terkonfirmasi khususnya dari penambang pasir itu? Ya, belum ada informasi yang secara detail kami dapatkan. Memang sempat beredar di masyarakat ada masyarakat atau operator dari alat berat yang waktu itu melaksanakan kegiatan penambangan yang dikabarkan tertimbun di aliran itu. Namun kami masih belum dapat informasi yang konkret ataupun yang resmi dari pemerintah daerah. Namun pemerintah daerah memastikan bahwa warga yang ada di dua desa ini tidak ada yang terdampak ataupun menjadi korban jiwa akibat awan panas guguran ini. Timothy. Oke, baik, terima kasih Abdul Rahman melaporkan dari Lumajang, Jawa Timur terkait dengan letusan Gunung Semeru.